Minasan, konnichiwa. Watashi wa Amanda desu. Kore kara kantan ni o hanasasete itadakimasu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan beberapa punke yang ada di buku praktis ini. Nah, untuk materi yang pertama yaitu ada bentuk perubahan ikoke, bentuk ajakan ataupun niat yang artinya itu ayo. Nah, untuk lebih jelasnya minasan boleh langsung dipahamin aja dalam materi videonya ya. Oke minasan, untuk materi yang pertama ini ada perubahan bentuk ikoke, bentuk ajakan ataupun niat. Nah, ikoke ini artinya itu ayo. Ikoke adalah bentuk kasar dari masyo yang juga sama-sama bentuk ajakan. Nah, langsung aja untuk ke perubahannya. Untuk perubahan grup yang pertama ini ada vokal I sebelum mas diubah ke vokal O lalu tambahkan U. Contohnya ada kaki mas menulis menjadi kako, ayo menulis. Nah, untuk grup yang kedua itu tinggal tambahkan yo saja sebelum mas. Jadi ini ada tabe mas, kelompok kedua menjadi tabeyo, ayo makan. Dan untuk grup yang ketiga itu tidak beraturan, jadi dari si mas menjadi siyo, kimas menjadi koyo, ayo datang. Jadi untuk ikoke ini adalah bentuk ajakan nih minasang. Lalu lanjut, ini ada bentuk ikoke bertemu dengan bunketo omoimasu. Artinya itu saya berpikir atau menurut saya. Biasanya pola ini digunakan untuk menyampaikan pendapat, menyatakan dugaan, ataupun menyatakan apa yang kita pikirkan. Nah, biasanya untuk pola kalimatnya, kalau nggak ada subjeknya itu artinya saya berpikir. Jadi kita yang berpikir nih minasang. Tapi jika ada subjeknya berarti orang tersebut yang berpikir. Nah, biasanya untuk bentuk ikoke to omoimasu itu artinya bermaksud. Nah, contohnya aja, ada contohnya rainen nihon e ikou to omoimasu. Saya bermaksud ayo pergi ke Jepang tahun depan. Nah, karena di sini tidak ada subjek, berarti ini yang berpikir atau yang bermaksud pergi ke Jepang itu adalah saya ataupun kita. Jadi kalau nggak ada subjeknya itu artinya saya yang berpikir ya minasang. Nah, contoh selain bentuk to omoimasu, ini ada juga bentuk tai to omoimasu. Ini bentuk keinginan, artinya itu bermaksud ingin. Ini ada tai to omoimasu atau bisa berubah menjadi tai omote atau tai omo. Nah, ini tuh gabungan dari bentuk tai, keinginan, ingin melakukan sesuatu, dan to omoimasu, saya berpikir. Contohnya adalah sushi yo tabetai to omoimasu. Saya bermaksud ingin makan sushi. Jadi ini bentuk keinginan yaitu tai bertemu to omoimasu yang artinya itu berpikir atau menurut saya, seperti itu. Lalu untuk bermaksud sendiri selain menggunakan bunke ikoke to omoimasu, ini bisa menggunakan kata kerja bentuk jisoke ataupun nai sumori, artinya juga bermaksud. Nah, untuk pembedanya saya jelaskan sedikit nih minasang. Jika bermaksudnya itu dalam positif itu menggunakan bentuk jisoke yaitu ru. Tapi jika bermaksudnya dalam bentuk negatif itu menggunakan perubahan naike, seperti itu. Nah, contoh kalimatnya aja. Rainen nihon e iku sumori desu. Bermaksud akan pergi ke Jepang tahun depan. Jadi kata kerja ru ataupun nai sumori itu bisa artinya itu bermaksud. Jadi selain bentuk ikoke to omoimasu, ini bisa menggunakan bentuk kata kerja ru atau nai sumori desu. Nah, ini kita ambil bentuk nai
bentuk nainya adalah kyou wa dekakenai sumori desu, bermaksud tidak pergi keluar hari ini. Jadi kalau positif menggunakan perubahan jisouke, kalau negatif menggunakan perubahan naike. Nah, untuk perbandingan dengan tomoimasu, biasanya untuk tomoimasu itu adalah niat yang masih fleksibel, jadi bisa berubah. Tapi kalau untuk sumori desu ini adalah niat yang lebih kuat ataupun niat yang sudah diputuskan. Jadi itu untuk pembeda antara to omoimasu dan to sumori desu. Sumimasen, kata kerja ru ataupun nai sumori desu. Nah, selain bentuk to omoimasu dan kata kerja ru nai sumori, ada juga bentuk kata kerja ru atau nai yotei. Kata benda menggunakan partikel no yotei artinya juga berencana. Ini sama-sama berencana. Nah, ini juga sama ya minasan. Jika rencananya itu dalam bentuk positif menggunakan bentuk jisouke, dan jika rencananya dalam bentuk negatif itu menggunakan bentuk naike. Biasanya digunakan untuk rencana masa depan. Contohnya, ashita tomodachi ni au yotei desu. Saya, ini bisa diartikan saya ataupun tidak, ini berencana bertemu dengan teman besok. Nah, ini untuk bentuk jisouke yang bentuk positif, dan bentuk negatifnya ada sumatsu wa hatarakanai yotei desu. Akhir pekan berencana tidak bekerja. Jadi ini untuk bentuk negatif dan ini untuk bentuk positifnya. Nah, perbedaan antara sumori dan yotei, biasanya untuk sumori ini adalah niat pribadi, sedangkan yotei itu niat yang lebih pasti ataupun sudah terjadwal, seperti itu ya minasan. Nah, lalu kita lanjut ke bentuk bengke yang selanjutnya. Nah, untuk informasi sedikit, ini ada bentuk to pengulangan. Nah, untuk to pengulangan ini diartikannya terlebih dahulu ya minasan, diartikan di awal, karena dalam kalimat bahasa Jepang ini ada 4 partikel yang wajib diperhatikan atau yang wajib diartikan lebih awal, yaitu ada 4. Yang pertama itu ada partikel wa, lalu kedua ada partikel ga, mo, dan to pengulangan. Jika bertemu dengan keempat simbol terjemahan awal tersebut bisa diterjemahkan lebih awal. Nah, ini ada bentuk to pengulangan. Jadi jika bertemu dengan kalimat to pengulangan ini diartikannya lebih awal. Nah, to pengulangan itu seperti apa sih minasan? Biasanya untuk to pengulangan ini adalah bentuk kutipan kata kerja ataupun keterangan, diartikannya itu di awal. Jadi jika kalimatnya seperti ini, to pengulangan diartikan terlebih dahulu di awal, lalu untuk isi dalam kalimat atau konteksnya itu diartikan terakhir. Nah, biasanya untuk to pengulangan ini ada bentuk kutipan. Nah, jika kutipannya ada tanda seperti ini adalah bentuk asli, jadi tidak perlu dirubah, langsung diartikan aja sesuai dengan yang ada dalam kutipan. Tapi jika tidak ada kutipan, ini dalam bentuk syarat dan to bentuk pengulangan. Oke, kita beralih ke bentuk toimasu, toite atau te dan datte. Ini sama saja ya minasan, semuanya itu bentuk toimasu. Semuanya bentuk dari toimasu. Nah, untuk toimasu sendiri ini artinya banyak, minasan bisa berkata, mengatakan, dikatakan, katanya, dan lain-lain. Contohnya untuk toimasu ini kare wa onigiri toimasu, ini disebut onigiri. Nah, ini dalam bentuk kutipan ya minasan. Onigiri itu bentuk kutipan, jadi tidak diartikan juga tidak apa-apa. Lalu ini ada bentuk datte. Lalu ini bisa konteks ya minasan.
artinya itu kan katanya atau ya kan. Contohnya datte kari wa ikut te itayo. Kan katanya dia akan pergi loh. Contoh. Lalu beralih ke bentuk to kangaimas, artinya juga saya berpikir. Nah, biasanya untuk to kangaimas nuansanya itu lebih formal karena sering digunakan saat presentasi, tulisan ataupun situasi akademik. Nah, untuk to kangaimas ini kata kerjanya itu dirubah ke bentuk futsu. Bentuk futsunya itu ada ru, tai, nai, dan bentuk ta. Kata sifat i, kata sifat na atau kata benda itu dirubah menjadi da. Contohnya, Nihongo wa omoshiroi to kangaimasu. Saya berpikir bahasa Jepang yang menarik. Jadi untuk omoshiroi ini karena kata sifat i di belakangnya ikut, tapi jika menggunakan kata sifat na ataupun kata benda itu berubah menjadi da. Jadi futsu i da, seperti itu minasang. Kangaimas ini ada to kikimas, bertanya ataupun mendengar, atau bisa diartikan katanya. Biasanya ini digunakan saat mengatakan apa yang didengar dari orang lain. Contohnya, restoran wa oishi to kikimas. Mendengar atau katanya restoran itu yang enak. Itu untuk bunke to kikimas. Jadi banyak banget ya minasang bunke-bunke yang hampir mirip-mirip seperti itu. Lanjut aja ke bentuk ru koto ni narimas ataupun bentuk nai koto ni narimas. Ini artinya itu diputuskan atau memutuskan. Tapi untuk koto ni narimas ini biasanya diputuskan oleh orang lain ataupun bersama. Contoh kalimatnya ada haha ni hana o kau koto ni narimas. Diputuskan akan membeli bunga oleh ibu. Dan ini untuk bentuk perubahan jisouke ya minasang. Perubahan jisouke ru ini kaimas menjadi kau. Lalu untuk perubahan nainya ini kareni ikanai koto ni narimas. Diputuskan tidak pergi oleh dia. Nah, jika bertemu dengan bunkai ru koto ni narimas atau nai koto ni narimas, ini untuk koto ini adalah pengubah kata kerja menjadi kata benda. Jadi biasanya untuk subjeknya itu menggunakan partikel ni. Seperti itu ya minasang. Itu untuk koto ni narimas. Dan ada juga bentuk bunke yang hampir sama juga, ada ru atau nai koto ni shimas. Ini memutuskan untuk saya. Jadi untuk pembedanya, kalau koto ni shimas itu diputuskan pribadi untuk saya. Tapi kalau untuk koto ni narimas itu diputuskan oleh orang lain ataupun bersama. Nah, contoh kalimat dari ru atau nai koto ni shimas. Contohnya ada raigetsu nihon e iku koto ni shimasu. Bulan depan diputuskan akan pergi ke Jepang. Ini untuk bentuk yang jisouke. Lalu bentuk nainya ada kyo ikanai koto ni shimasu. Hari ini diputuskan tidak pergi. Selain itu ada juga bentuk kata benda nishimas, artinya memutuskan ataupun memilih untuk. Ini biasanya digunakan untuk memilih sesuatu, atau contohnya misalkan saat berbelanja ini bisa menggunakan bunke nishimas yang binasang karena ini menggunakan kata benda nishimas. Ini dipakai saat keputusan dibuat oleh diri sendiri. Contohnya kohi nishimas, saya pilih kopi, atau kore nishimas, saya memilih ini. Jadi ini bisa digunakan untuk sehari-hari. Selain itu ada juga informasi sedikit. Ini ada bentuk jejeran awal. Ini ada bentuk to, shi, toka, ya, tari, dan bentuk kutipan. Nah, biasanya untuk jejeran awal ini di sini atau pengulangan ini diartikan lebih awal. Ini ada
toka, ada ya. Masih banyak lagi bentuk lain yang diartikan itu lebih awal. Tapi jika bertemu dengan to pengulangan itu diartikan terlebih dahulu. Seperti itu ya minasang. Lalu ada kata sifat i, ada kata sifat na yang artinya itu yang contohnya omoshiroi itu yang menarik, atau kata sifat nanya misalkan shizukana artinya yang sunyi, seperti itu ya minasang. Jadi kata sifat i atau kata sifat na dalam sebuah kalimat ini bisa diartikan yang. Nah, untuk kata sifat i itu berubah menjadi ku dan memiliki arti dengan jika bertemu dengan kata kerja aktif. Kata sifat na ataupun kata benda juga berubah menjadi ni diartikan dengan jika bertemu dengan kata kerja aktif, tapi mereka tidak mempunyai arti jika bertemu dengan kata kerja pasif. Nah, jadi seperti ini ya minasang, ku atau ni shimas ini melakukan dengan, karena shimas ini merupakan kata kerja aktif. Oke, sepertinya sampai sini dulu untuk penjelasan saya pada video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan menonton sampai selesai. Domo arigatou gozaimasu. Ciao, matane.